Activity based costing adalah penentuan harga pokok produk atau jasa yang ditentukan berdasarkan aktivitas yang dikonsumsi oleh produk atau jasa. Activity based costing untuk perusahaan manufaktur berguna dalam mengalokasikan biaya factory overhead atau manufacturing overhead atau biaya overhead produksi ke produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan berdasarkan aktivitas yang dikonsumsi oleh produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Penerapan activity based costing itu bisa meningkatkan akurasi perhitungan biaya produk dari sebuah produk atau biaya jasa. Nah, akurasi dari biaya produk itu akan menentukan aktivitas lain di perusahaan. Misalnya adalah penentuan harga. Kalau perusahaan menggunakan cost-based pricing, maka harga ditentukan dengan cara menentukan terlebih dahulu berapa biaya produksinya per unit atau biaya produk per unit, kemudian ditambahkan margin tertentu yang diinginkan oleh perusahaan untuk diperoleh, sehingga mendapatkan harga. Oleh karenanya, akurasi dari biaya produk per unit itu sangat penting. Nah, akurasi biaya produk juga penting untuk melakukan efisiensi perusahaan. Perusahaan biasanya memiliki dulu standar cost, dia menentukan berapa biaya produk per unitnya yang dianggarkan atau distandarkan yang diinginkan, nanti dibandingkan biaya produk per unit actualnya. Apakah biaya produk per unit actualnya lebih tinggi daripada biaya produk yang diinginkan? Kalau lebih tinggi itu kenapa? Dan kemudian kenapa itu terjadi? Dicari faktor-faktor penyebabnya dan kemudian dilakukan tindakan perbaikan. Nah, selain itu, activity based costing juga memperlihatkan kepada perusahaan aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan di perusahaan. Nah, itu berguna nanti dalam memilah mana value added activities dan mana non value added activities. Value added activities atau aktivitas yang menambah nilai itu yang harus dikerjakan oleh perusahaan agar perusahaan menjadi aktivitas di perusahaan semuanya efektif dan efisien. Aktivitas menambah nilai itu satu aktivitas yang merubah bentuk, kemudian yang kedua, aktivitas tersebut harus dilakukan sebelum aktivitas lain itu dilakukan. Contohnya, kegiatan produksi itu aktivitas menambah nilai. Kegiatan produksi itu merubah bahan baku menjadi barang jadi. Kemudian, tanpa ada produksi, susah juga untuk melakukan penjualan atau aktivitas berikutnya. Tapi dalam kegiatan produksi pun masih kita bisa bagi. Ada yang value added, ada yang non value added. Misalnya adalah waiting time. Waktu yang digunakan karena terlambatnya bahan baku sampai ke pabrik. Nah, itu non-value added activities, ya. Jadi, activity based costing itu penting untuk diterapkan oleh perusahaan karena berbagai manfaat yang sudah saya sebutkan sebelumnya.